Shalom Bapak Ibu, selamat pagi buat kita semua. Semoga dimanapun kita berada, Tuhan tetap menyertai memberkati kehidupan kita. Seperti biasanya, sebelum kita memulai aktivitas kita untuk satu hari ini, kita awali aktivitas kita dengan bersekutu dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita satukan hati pikiran kita berdoa. Sungguh betapa baik Engkau ya Tuhan, yang dimana di dalam setiap kehidupan yang boleh kami jalani, terutama pada pagi hari ini, kami masih merasakan berkat Tuhan melalui napas kehidupan, sehingga kami boleh dibangun dari tidur kami dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan sukacita. Terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kami, dan sebentar kami akan mengawali aktivitas kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini, agar firman-Mu yang boleh kami dengar dapat menjadi pedoman, tuntunan di dalam hidup kami, terlebih untuk melanjutkan aktivitas kami dalam satu hari ini. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau buka hati pikiran kami agar kami boleh mendengar firman-Mu dengan baik, dan firman-Mu dapat kami lakukan di dalam hidup kami. Nah, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini Senin 21 Agustus 2023 datang dari 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-24. Haposa do ibana nama jauh hamu, sae pasauton na doi. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini adalah salah satu surat yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika untuk tetap setia kepada pekerjaan tanggung jawabnya, terlebih kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, ada di tiap-tiap sebuah papan proposi, sebuah produk yang menjelaskan produk tersebut dengan sebuah kalimat. Mungkinkah pekerjaan yang besar dan berat dapat selesai jika dikerjakan sendiri? Ini bukan rangkaian kalimat berkonotasi pesimis. Kalimat ini hanya mengingatkan bahwa kerjasama dalam menyelesaikan tugas beserta tanggung jawab dalam pekerjaan itu merupakan hal yang sangat penting. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita mendengar seperti yang baru kita dengar tadi, ternyata tugas dan tanggung jawab yang dibebankan juga kepada orang-orang Kristen di Tesalonika sama beratnya dengan tugas dan tanggung jawab umat Tuhan pada saat ini. Jika hanya mengandalkan kekuatan sendiri, mustahil semua tugas dan tanggung jawab tersebut dapat dilaksanakan. Maka dari itu, jemaat Tuhan harus bahu-membahu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya itu, dan memohonkan agar berkat Tuhan memberikan kemampuan serta motivasi dan juga kekuatan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, nasihat-nasihat terakhir Paulus yang ditujukan kepada jemaat Tesalonika di sini berisikan tentang beberapa hal yang penting. Yang pertama, supaya jemaat menghormati dan mendukung dalam kasih para pemimpin jemaat yang sudah bekerja keras, memimpin dan menegur mereka. Yang kedua, para pemimpin agar tegas terhadap mereka yang tidak tertib dan berlaku adil terhadap yang lemah. Dan yang ketiga Bapak Ibu, keseluruhan komunitas jemaat agar mereka tekun dalam doa dan syukur, mengembangkan karunia dan menjauhi kejahatan. Dengan saling bekerja sama, pekerjaan Tuhan niscaya dapat dilaksanakan dan diselesaikan. Nah Bapak Ibu, akhirnya jemaat memerlukan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan agar mereka dapat dengan tuntas menunaikan tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka. Itu sebabnya Paulus menyampaikan berkat Allah kepada mereka.
Kalau kita perhatikan firman Tuhan ini mengajak serta ingin memanggil kita untuk tetap setia mengandalkan Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Terlebih pada hari ini kita akan melanjutkan aktivitas kita dalam satu hari ini. Biarlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Tuhan yang tetap menyertai, Tuhan yang selalu menemani dan memberi kebijaksanaan kepada kita, agar kita boleh melakukan semua aktivitas kegiatan kita dengan penuh tanggung jawab. Maka mari andalkan Dia, biarkan Roh Kudus-Nya yang bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat sapaan firman Tuhan pada hari ini yang boleh kami dengarkan, yang datang dari 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat 24, yang dimana di sini Paulus mengingatkan atau mengajarkan bahwa jemaat, bahwa mereka yang mereka percayai merupakan adalah Tuhan yang boleh hadir di dalam setiap sisi kehidupannya. Untuk itu Tuhan, melalui firman Tuhan ini Engkau kuatkan kami, dan Engkau juga mengingatkan kami biar kami boleh mengandalkan Tuhan terlebih di dalam kegiatan kami, aktivitas kami satu hari ini. Berkati kehidupan kami, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin.